Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jumpa lagi dalam acara diskusi internal riset, dan kali ini adalah series ke-9. Dan untuk topik diskusi pada pagi hari ini berjudul Comparing the Impacts of Fossil and Renewable Energy Investment in Indonesia, a Sample General Equilibrium Analysis. Dan riset juga telah mengundang pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Joni Hartono. Beliau adalah peneliti dan dosen di Universitas Indonesia di Departemen Ilmu Ekonomi. Dan untuk research interest-nya seputar energy economics dan juga development economics. Dan kita juga kita juga menghadirkan discussion pada pagi hari ini, yakni Mas Syekh Rohman MEC. Beliau mendapatkan gelar masternya di University of Queensland, Australia. Dan saat ini in charge di riset sebagai Deputy of Human Research Development, seperti itu. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Bapak Joni Hartono menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman di Research Institute of Socio-Economic Development ya, di Surabaya ini. Dan untuk pertama kalinya saya hadir di sini, dan atas undangan ini tentu saya mengucapkan terima kasih. Dan kemudian mungkin 20 menit pertama saya minta izin untuk share screen dan juga memaparkan apa yang ada di dalam paper saya tersebut ya. Oke, saya kira ini harus di Oke. Nah, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah ya. Jadi saya perlu menjelaskan dulu paper ini sebenarnya adalah bagian dari output hibah yang kami harus lakukan ya, sebagai tugas untuk menjalankan pelaksanaan hibah itu dari Dikti. Dan kemudian ini ditulis oleh beberapa kolega, ada Bu Alin dan juga Bu Arya, dan kemudian ada beberapa asisten lagi ya. Karena ini prosesnya cukup walaupun terlihat simpel ya pekerjaan ini, tapi waktu kita submit di Helion kita mendapat 5 orang reviewer dan 3 kali putaran. Jadi cukup banyak sekali review yang kami terima dan harus diperbaiki ya, dan kami merasakan improve yang sangat baik sekali dari artikel ini. Jadi mohon izin untuk menyampaikan studi kami mengenai comparing the impact of fossil and renewable energy investment in Indonesia. Ini adalah suatu pendekatan general equilibrium analysis ya, yang sangat sederhana, yaitu menggunakan social accounting matrix. Nah, jadi cerita dari paper ini sebenarnya tentang persoalan energi kita yang terkait dengan, jadi beberapa pokok bahasannya adalah belum inline dengan kebijakan energi nasional. Dan kita tahu sebenarnya walaupun terlihat di report bahwa akses terhadap listrik itu kita sudah apa yang kita sebut sebagai nilai ketersambungan daripada pengguna listrik di Indonesia ya, tapi kenyataannya kita mungkin kalau dalam konteks beberapa definisi dari energi poverty, kita masih tentu ada konteksnya dalam dalam electricity. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa sebenarnya di tingkat global kita lebih mendorong share dari penggunaan renewable energy ya, tetapi justru di Indonesia ini di dalam konteks Indonesia, sektor ketenaga listrikan ini sebenarnya lebih rely kepada non renewable energy sources ya. Jadi itu harus kita bisa pahami kenapa
PLN dalam hal ini lebih condong untuk menggunakan energi dari batu bara ya, karena saya kira ini terkait dengan strategi perusahaan bagaimana dia mencoba mencari least cost ya di dalam konteks inputnya. Gitu. Jadi saya kira ini bisa dimengerti gitu, karena memang mungkin kebijakannya demikian, tetapi memang ini mungkin salah satu yang mungkin perlu dikritisi, bagaimana kalau electricity sebenarnya harusnya juga inline dengan kebijakan energi nasional dalam konteks energi mix ya. Dan itu kita bisa pahami kenapa strateginya demikian, karena sebagai perusahaan tentu least cost strategi menjadi pilihan ya. Kenapa kemudian electricity mengambil coal sebagai energi inputnya. Dan beberapa studi juga sudah menjelaskan bagaimana keterkaitan coal electricity ini ya dalam konteks economic growth. Tetapi di sisi yang lain tentu kalau kita inline dengan kebijakan energi nasional, tentu renewable electricity ini bisa membantu kita dalam konteks kebijakan energi nasional yang lain dan juga komitmen terhadap Paris Agreement dalam konteks menurunkan CO2 emission. Nah, oleh karena itu sebenarnya konsekuensi atau dari fakta-fakta ini kemudian kita mencoba tentu ada konsekuensi ya terkait dengan konteks ini, bagaimana kita mencoba memberikan suatu kajian akademis bagaimana kalau kita mengoptimumkan energi mix-nya dengan melihat berbagai alternatif dalam konteks renewable, dan kita mencoba kalau itu diambil sebagai pilihan kebijakan, kita mau lihat memberikan analisis ekonomi, sosial, dan environment impact-nya ya kalau kita melakukan pilihan-pilihan penggunaan dari mix energi di dalam konteks electricity ini. Jadi kira-kira sebagai pengantar ini tentu kita penting untuk mengconsider bagaimana multiple impacts dalam konteks ekonomi, sosial, dan juga environment dari power plant investment. Nah, kira studi-studi yang sebelumnya yang kami ketahui hingga waktu paper ini dibuat, belum ada yang mendiskusikan bagaimana impact dari power plant investment tadi terhadap berbagai indikator sosial dan ekonomi di Indonesia. Ya. Saya kira masih terbatas dan memang belum ada yang secara khusus ya multiple impact ini. Nah, yang kedua tentu adanya report di Indonesia hanya mengconsider direct effect dan mengabaikan indirect effect-nya tadi dari konteks multiplier effect-nya tadi. Jadi beberapa report di Indonesia itu hanya mengconsider direct effect. Tentu di dalam konteks general equilibrium model kita tidak hanya mengconsider direct effect tapi juga mengconsider indirect effect. Oleh karena itu berdasarkan apa yang kami ketahui, jadi objektif dari studi ini tentu mencoba memberikan suatu analisis ya akademik, bagaimana memberikan complete impact analysis dari power plant investment, ya, hydro, solar, geothermal, wind and coal. Ya, kita compare dengan coal tentu untuk 4 indikator dari SDGs ya, yaitu GDP, employment, income distribution, dan juga CO2 emission. Nah, saya kira dalam konteks income distribution dan CO2 emission, saya kira ini yang paling juga perlu kita tekankan. Nah, saya kira berbagai studi yang sudah ada sebelumnya tentu ada keterkaitan ya atau ada hubungan antara power plant investment dengan berbagai indikator makro ya seperti GDP, kemudian juga ada lingkungan dan juga social impact. Nah, di dalam konteks GDP saya kira ada beberapa studi, tentu ada yang menjelaskan bagaimana hubungan daripada power plant investment terhadap GDP. Kita bisa lihat misalnya ada Bento, ada Silva, dan juga ada Auler. Nah, kemudian kalau bagaimana hubungan antara power plant investment dengan lingkungan juga saya kira seperti itu ya, menjelaskan dalam konteks baik renewable energi maupun sektor yang lain yang berkorelasi terhadap lingkungan. Saya kira itu. Dan yang terakhir tentu tetap social impact ini ya, bagaimana kalau kita melakukan investasi di dalam konteks power plant ya yang berbasis berbagai macam tipe energi, tentu ini bisa berkaitan dengan social impact ya, diantaranya tentu lebih fokus pada employment.
Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ada ekonomi rata-rata hubungannya dengan GDP, lingkungan tentu dengan CO2 emission, social impact hubungannya dengan employment. Nah, kita di dalam studi kami itu menambahkan satu lagi dalam konteks sosial, yaitu lebih melihat tentang distribusi pendapatan tadi. Nah, ini adalah data dan metode yang kita miliki dalam studi ini. Ya, datanya menggunakan Social Accounting Matrix tahun 2015. Nah, perlu kami jelaskan dulu posisi Social Accounting Matrix yang ada di BPS itu adalah tahun 2008 posisi terakhir, dan beberapa kami mengetahui ada studi yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian PU menyusun IO 2015, dan kemudian kami mencoba menyusun Social Accounting Matrix 2015. Jadi dengan data IO 2015 kita coba konstruksikan SAM 2015 ya dengan menggunakan berbagai macam sumber data, utamanya tentu dari IO. Jadi tanpa itu kita agak sulit mengupdate-nya ya. Jadi kalau mengupdate dari SAM 2008 rasanya terlalu berat. Jadi kita makanya menggunakan IO 2015 yang sampai hari ini setahu saya adalah IO yang paling terkini ya, tetapi memang tidak dirilis oleh BPS sendiri, tapi bekerjasama dengan PU. Sementara BPS-nya sendiri mungkin bulan depan mau merilis IO 2016-nya. Jadi baru ada IO 2016. Mungkin dengan IO itu kita juga bisa mengupdate SAM-nya tadi. Nah, kemudian selain kita memiliki SAM yang standar, tentu kita juga harus fokus pada sektor-sektor yang kita lebih munculkan terkait studi ini. Jadi tentu sektor-sektornya juga harus kita konstruksikan ya, seperti di sini kita melakukan disagregasi sektor to enable power plant investment ya, seperti electricity machinery and equipment and power building construction, supaya nantinya sektor-sektor ini memang harus muncul secara spesifik di dalam SAM-nya, supaya waktu melakukan simulasinya itu kita bisa dapetin hal yang lebih presisi. Nah, yang kedua, kita juga memiliki emission by sector. Ini kita dapat data dari Imansa dan Putranti. Jadi kedua peneliti ini memiliki data emisi by sector ya. Jadi dia punya tabel, semacam tabel konsumsi energi by type energinya, dan quantity, bukan nominal atau bukan monetary value, tapi quantity dari berbagai macam sektor, sehingga kita bisa menghitung emisi by sector sebagai nanti bahan untuk menghitung multiplier daripada emisi. Dan satu lagi yang paling penting, jadi selain mengkonstruksi SAM sendiri, kemudian mendisagregasi sektor, kemudian memiliki emission by sector yang secara lebih akurat, dan yang keempat tentu kita memiliki household-nya tidak lagi berdasarkan fungsional seperti yang dilakukan oleh teman-teman di BPS, tapi kita menggunakan memiliki kelompok atau grup ya, 10 desil di desa maupun di kota. Jadi ada 4 ini supaya kita bisa melihat bagaimana studi ini dampak dari power plant investment-nya terhadap income distribution. Nah, kemudian metodenya itu adalah kita menganalisis multisektor ya, pendekatan multisektor seperti SAM ya. Saya kira udah banyak yang melakukan, ada Alan, ada Farag, ada Josie, ini menggunakan SAM sebagai analisis dari power plant impact. Kemudian SAM analisis juga memberikan bantuan pada berbagai analisa ekonomi untuk mengevaluasi dari economic development di banyak area, sehingga kita bisa melihat impact dari suatu kebijakan atau suatu evaluasi dari pembangunan ekonomi terhadap GDP. Kemudian ada sektor berbagai sektor ekonomi, kemudian institusi dalamnya adalah household, kemudian kita bisa menghitung income distribution kalau household-nya cukup banyak, dan kemudian kita bisa menghitung dengan sectorial employment distribution. Saya kira SAM ini bisa banyak dilihat di berbagai literatur ya, salah satunya di paper saya pertama kali di Energy Policy. Ini paper saya kedua atau pertama ya, saya lupa emang. Saya nulis dengan supervisor saya, Pak Budi Reso Sudarmo, di tahun 2008. Ini adalah paper yang kami kembangkan dari disertasi saya sebenarnya, kemudian diterbitkan di Energy Policy tahun 2008. Nah, ini sebenarnya data di SAM, saya kira
terlalu teknis kalau cukup detail. Intinya ini adalah kerangka dasar dari social accounting matrix. Jadi berisi data atau berisi uraian statistik yang menggambarkan perekonomian Indonesia pada tahun 2015 yang melibatkan berbagai faktor produksi, institusi dan juga sektor dan neraca eksogenus lainnya. Ya, terrecord di dalam suatu sistem data, yaitu sistem neraca sosial ekonomi atau social accounting matrix bahasa umumnya, ya, mengikuti format seperti kerangka dasar ini. Ya, kemudian dari kerangka dasar ini kita bisa menyusun suatu hubungan, ya, dengan pendekatan matematika, bagaimana menghubungkan antara total penerimaan Y1, Y2, Y3 sebagai total penerimaan itu dikaitkan dengan bagaimana distribusi dari penerimaan itu sendiri. Ya, dari mana saja penerimaan itu didapat maksudnya. Apakah dari production activities, apakah dari pembayaran institusi, ataukah dari transfer dari faktor produksi yang bisa digambarkan seperti bentuk matriks itu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan matriks, maka kita bisa mendapatkan persamaan yang terakhir ini, yaitu Y sama dengan MA dikali X ini. Ya, di mana MA dikali X ini menjelaskan MA itu adalah multiplier, ya, bagaimana neraca eksogen, perubahan di neraca eksogen itu dikalikan multiplier dan impact-nya terhadap perubahan di neraca endogen. Nah, sehingga jadi jika ada kebijakan investasi di X, ya, direkam di X, kita bisa lihat impact-nya di Y, yaitu di pendapatan faktor, pendapatan institusi, dan pendapatan faktor produksi. Nah, dengan standar dari multiplier ini kita hanya bisa melihat ini terhadap pendapatan atau distribusi pendapatan saja dari rumah tangga. Ya, terus pendapatan faktor, pendapatan sektor, tapi belum bisa melihat terhadap GDP tadi, emisi dan juga tenaga kerja. Jadi hanya baru bisa melihat terhadap distribusi pendapatan antar berbagai kelompok rumah tangga. Oleh karena itu perlu teknik lain atau di-expand gitu multipliernya. Kita perlu mendevelop suatu multiplier 3 tambahan, apa yang dikenal sebagai value added multiplier, kemudian labor multiplier, dan juga CO2 emission multiplier. Nah, terlihat di sini MA yang tadi kita sudah dapatkan, kita gunakan juga untuk dikalikan dengan ini matriks rasio dari GDP. Kita bisa susun suatu matriks rasio GDP per input misalnya atau per output. Kemudian kita kalikan kedua matriks itu dan kita namakan sebagai value added multiplier. Dengan logika berpikir yang sama, kita harus memiliki matriks rasio labor per input, ya, L dikalikan MA, kita punya LM, labor multiplier, dan juga kita punya emission multiplier matrix. Nah, jadi saya kira jadi simple saja, ini menggunakan Excel biasa. Jadi menggunakan multiplier MA, kemudian kita extend menjadi 3 multiplier tambahan, jadi ada 4 multiplier. Yang pertama di sini menghitung terhadap distribusi pendapatan, ini terhadap GDP, labor, dan juga terhadap emisi. Tetapi perbedaan studi ini dengan yang lain tentu terletak pada data tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi ada sum yang lebih update daripada yang dimiliki BPS dan memiliki sektor-sektor yang relevan untuk dilakukan shock pada konteks ini. Yang kedua adalah kita punya emisi by sektor yang lebih akurat, lebih presisi, dan yang keempat sebenarnya kita memiliki rumah tangga berdasarkan desil yang saya kira berbeda dari standar social accounting matrix yang dibikin oleh BPS. Nah, berangkat dari 4 multiplier ini cuma hitung suatu power plant investment, tetapi sebelum itu kita perlu tahu dulu dari setiap power plant tadi cost structure-nya seperti apa. Nah, kemudian kita bisa lihat ini cost structure-nya itu sebenarnya kita ngambil dari berbagai sumber. Ini sebenarnya sumbernya bukan Hartono Resosudara, mungkin bisa dicek di papernya, saya kayak salah menempatkan ini. Jadi dari berbagai sumber itu kita coba lihat bagaimana berdasarkan tipe dari power plant-nya itu cost structure-nya itu masing-masing seperti ini secara agregat. Rinciannya tentu bisa dilihat lebih detail lagi. Nah, jadi intinya kita harus memiliki ini juga, ya, selain data sum tadi, kita juga harus memiliki cost structure dari setiap power plant itu
sektornya apa saja yang spendingnya dikeluarkan. Nah, dari berbagai sumber kita dapatkan ini. Walaupun kita punya banyak kritik sumber ini, tentu yang paling ideal kita harus ketemu dengan berbagai macam asosiasi sih sebenarnya, atau yang lebih tepat dengan ya tentu dengan PLN, dengan perusahaan-perusahaan yang mensuplai electricity ke PLN. Itu harusnya kita bisa tanyakan secara detail, tapi kita nggak mungkin punya waktu yang cukup ya terkait dengan survei seperti itu. Nah, yang berikutnya tentu kita harus punya juga data mengenai investmentnya, ya. Jadi biaya investmentnya seperti apa. Nah, jadi intinya kita menyusun simulasi dari 1 gigawatt power plant investment, ya, based on tadi cost structure yang tadi kita punya dari setiap pembangkit tadi. Nah, the investment value-nya itu based on the report from Indonesia National Energy Council, collaboration with Danish Energy Agency. Ya, saya kira ini data-data yang kita kumpulkan, ya, utamanya dari National Energy Council, dan kemudian kita modified dari berbagai sumber lainnya, dan kita bisa menyusun seperti ini. Ya, di sini ada plant size-nya, ada berapa megawatt, dan tadinya sih kita nggak seperti ini awalnya papernya, tapi masukkan editor, reviewer, akhirnya kita tata ulang, kita rubah sampai kita running lagi. Kemudian kita harus punya membandingkannya berdasarkan satu tipe ya pembangkit. Jadi kalau membangun hydro tuh setidaknya 50 megawatt, kemudian geothermal dalam konteks yang large itu 55, solar PV itu 10, wind 8, dan juga coal super critical itu 600 megawatt. Di sini kemudian kita punya investment, nilai investasinya ya ada yang 31 billion ya, dalam konteks ini adalah rupiah, 49,5, 15 dan seterusnya. Jadi yang paling mahal memang untuk membangun geothermal dan juga membangun wind power plant. Ya, yang paling murah itu adalah solar PV. Nah, ini gambaran dari simulation skenario-nya. Jadi kita harus punya tabel 4 ini, kita harus memiliki cost structure, dan juga kita harus memiliki social matrix, ya. Terus metodologinya simple aja, menggunakan multiplier yang 4 tadi. Jadi data ada, multiplier ada, dan kemudian 2 informasi ini untuk menyusun skenario-nya. Nah, dengan melakukan investment misalnya di hydro 31 billion ya, rupiah, kemudian didistribusikan menggunakan power plant cost structure ini, ya, kemana saja uangnya didistribusikan berdasarkan pengeluaran untuk membangun satu power plant berdasarkan tipe energi tadi, maka kita bisa mendapatkan hasil sebenarnya hasilnya yang ini. Ini adalah gambaran dari social accounting matrix-nya, ya, data dasarnya. Jadi bagaimana value added, employment, dan CO2 emission berdasarkan sektor ya yang kita susun. Jadi ini adalah initial values dari data kita, dan kemudian yang tabel 6 adalah menjelaskan tentang distribusi employment dan juga distribusi capital dalam konteks household ya. Nah, kemudian ini adalah hasil-hasilnya. Yang pertama tentu kalau melihat tadi geothermal dan wind yang paling besar, tentu dia the most significant impact to GDP, household income, employment, dan carbon emission ya. Karena memang investasinya paling besar tadi. Nah, kemudian construction power plant in general juga dalam konteks ini dalam construction power plant ini higher income in urban household income ya, jadi daripada rural. Jadi lebih bias ke urban daripada rural, kemudian juga geothermal dan wind sesuai dengan investmentnya dia impact-nya paling besar. Kemudian kalau kita lihat distribusi by sektoral GDP-nya, tentu kita bisa melihat distribusi dari shock tadi terhadap berbagai macam sektor ya. Sebagai contoh di sini coal power plant in construction tuh direct investment in service sector ya, compared to hydro. The service is required to produce value added within the economy, sehingga di sini kita lihat sebenarnya coal power activities itu memiliki high multiplier effect ya within economy. Saya kira ini sesuai dengan berbagai macam sejalan dengan berbagai studi. Nah, kemudian dalam konteks sectoral impact, dalam konteks employment itu ternyata wind power plant itu memberikan impact yang
cukup. Saya kira ini karena juga investment yang paling besar ya setara dengan geothermal, tetapi geothermal mungkin lebih ke distribusinya kepada sektor-sektor yang lebih capital intensif, sementara wind lebih konteksnya di konteks yang lebih baik direct maupun indirectnya terkait erat dengan sektor-sektor yang lebih labor intensif. Ya, saya kira itu. Dan kemudian kita di sini juga permintaan editor dan reviewer, kita harus melakukan simple t-test sebenarnya yang jarang dilakukan di social content matrix sebagai tambahan untuk melihat apakah perbedaan distribusi pendapatan antara berbagai macam kelompok rumah tangga desa kota tadi itu perbedaannya cukup signifikan. Dengan t-test ternyata kita sudah lakukan, dia tidak terlalu berdampak. Nah, ini terhadap emisi saya kira yang jarang dilakukan dengan penggunaan SAM ini terhadap emisi ya, karena kita membutuhkan tadi matriks energi ya, konsumsi energi dari berbagai sektor berdasarkan tipe energinya, tapi quantity bukannya spending. Jadi kita bisa juga lihat impact-nya terhadap berbagai CO2 emission, dan saya kira bisa dilihat di tabel ini. Nah, saya ingin masuk ke kesimpulannya ya. Jadi pertama tentu simulasi yang dilakukan untuk melihat dampak dari pembangunan 1 gigawatt itu terhadap berbagai macam tipe power plant yang dilihat dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan environment itu menggunakan simple general equilibrium. Dan saya perlu memberikan note ya, sebenarnya studi ini tuh melakukan itu. Yang kedua ada catatan terhadap SAM. Saya kira SAM itu memiliki keterbatasan. Nah, beberapa poin penting di sini yang saya kira tinggal 2 slide lagi ya. Pertama dari economic size ya, geothermal and wind power plant itu memberikan highest impact terhadap GDP ya, tentu tadi kita udah lihat budget yang dikeluarkannya memang juga cukup besar. Tapi dalam konteks employment, wind power plant itu promote employment the most ya, karena terkait dengan directnya di manufacturing dan indirectnya di agriculture dan trade sector. Kemudian dari sisi household income side itu tadi ada bias ke urban sehingga menimbulkan potensi income disparity, dan kita sudah menggunakan simple t-test tapi perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Kemudian dari konteks emission, geothermal tentu generate highest CO2 emission ya, kayaknya ada yang sebenarnya harusnya geothermal construction-nya geothermal construction-nya itu generate, karena memang tadi kan spendingnya besar ke berbagai macam sektor sehingga itu membutuhkan aktivitas yang banyak, dan sehingga itu bisa berpotensi mengenerate highest CO2 emission. Kalau kita mengconsider operasionalnya, tentu emission dari coal power plant-nya itu more than 10 times that of renewable energy. Jadi kalau sudah berjalan, tentu kita harus mengconsider bahwa renewable energy tentu hampir zero ya terhadap CO2 emission, tetapi coal itu memiliki emisi yang lebih besar. Dan terakhir tentu 2 poin ini menjadi penting ya, jika pemerintah kita komit terhadap Paris Agreement misalnya, reducing emission, itu saya kira option to invest coal power plant itu inappropriate policy ya. Saya kira because the long term-nya itu adalah dia bisa memberikan dampak yang tidak terlalu baik terhadap lingkungan. Kemudian construction geothermal and wind power plant dapat dipertimbangkan sebagai best choice ya dalam konteks construction ini. Tentu trade-off-nya tadi ya, least cost strateginya memang ada. Saya kira renewable energy investment itu memang mahal sekali. Kemudian kita bisa lihat impact-nya terhadap berbagai macam sosial dan ekonomi, tetapi in the long term impact-nya terhadap environment saya kira cukup baik kalau kita memilih geothermal dan wind power plant sebagai pilihan terbaik, terlepas daripada least cost strateginya dalam konteks ini adalah PLN. Saya kira itu studi yang kami bisa sampaikan di sini dari paper itu. Intinya paper itu cuma ingin memberikan naskah akademik bagaimana pilihan membangun power plant tadi, dan kita lihat impact-nya terhadap berbagai macam indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan. Saya kira itu aja poinnya. Terima kasih. Semoga ini bisa memberikan pencerahan atau memberikan sedikit
gambaran mengenai bagaimana analisa ekonomi digunakan untuk melihat kaitan antara construction di power plant terhadap berbagai indikator sosial ekonomi dan lingkungan. Saya kira itu, terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Ya, terima kasih untuk Bapak Joni atas pemaparannya yang luar biasa ya. Langsung saja untuk Mas Syekh, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan perspektifnya. Terima kasih kepada Pak Joni sudah memaparkan paper terbarunya, maksudnya mungkin paper yang khusus di ekonomi energi ini. Ini saya sudah cukup lama tidak membahas lagi atau membaca lagi paper-paper energi, tapi ketika ada Pak Joni memaparkan ini, saya cukup recalling bagaimana dulu saya belajar di ekonomi energi waktu bersama Pak Eko. Jadi ini cukup recall pengalaman saya belajar di ekonomi lingkungan dan energi. Cuman ini Pak, mohon izin untuk mungkin bisa share. Oh ya, silakan. Saya matikan dulu ya ini ya. Oke. Mungkin apresiasi ya Pak ya, lebih tepatnya karena sudah memberikan paparan yang cukup komprehensif dan juga yang sangat bagus. Jadi ini sedikit paparan dari saya, mungkin setelah membaca dari papernya Bapak itu cukup menyenangkan, pengalaman yang sangat menyenangkan ketika membaca paper Bapak itu, terlebih bagian part pertama dan part kedua. Jadi part pertama yang latar belakangnya itu sangat kuat motivasinya dalam membentuk latar belakang untuk paper ini dan juga gap-nya juga terlihat di situ. Nah, selain itu juga paper ini ditujukan untuk melihat sebenarnya perbandingan investasi mana sih yang paling baik untuk bauran energi di Indonesia, khususnya untuk tenaga electricity ya. Nah, di situ yang sangat mungkin tidak mudah untuk di-capture dengan metode lain ataupun dengan dari paper-paper yang lainnya. Nah, itu sangat saya apresiasi. Kemudian di part yang kedua, khususnya yang di literatur review, Pak Joni ini juga cukup concise dalam mengatur atau membuat narasi bagaimana sih studi terdahulu yang dilakukan di topik ini. Jadi itu cukup concise dan juga sangat banyak variasinya. Tapi lagi-lagi yang sangat tadi yang saya highlight itu adalah bagaimana Pak Joni ini bisa mengkonstruk atau mendevelop secara manual matriks dari SEM 2015. Kalau kita membaca dari papernya itu cukup simple, tapi di balik itu, setahu saya, itu sangat tidak mudah kita membuat matriks SEM yang apalagi ini dari I.O. ya, dari I.O. yang terbaru 2015, kemudian dikembangkan dengan kemudian di-match-kan dengan data-data emisi di berbagai sektor, itu sangat wow menurut saya. Jadi itu cukup yang dibilang tadi adalah novelty dari paper ini, salah satunya adalah dari data, perbaruan data, kemudian membangun matriks SEM yang terbaru secara manual dan membuat menambahkan data emisi yang lebih presisi di setiap sektornya dan juga data simulasinya. Itu sebuah novelty dari studi yang effortnya tidak mudah dan itu cukup disampaikan dengan simpel dalam paper ini. Itu yang pertama, apa yang saya sangat suka dari papernya Bapak. Kemudian yang di sini analisisnya juga sangat komprehensif, menyentuh dari beberapa konteks dari ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nah,
di lingkungan inilah yang cukup menjadi highlight saya juga. Karena apa? Karena sekarang selain COVID, isu-isu ekonomi lingkungan dan isu ekonomi energi itu cukup menjadi concern. Kemarin saya baca di Amerika juga dekarbonisasi itu juga isunya sedang naik. Jadi Pak Joni memberikan naskah akademik untuk pemerintah bahwasanya memang jika negara kita ingin komit dengan penurunan gas emisi, ya salah satunya kita harus benar-benar nih tahu mana sih investasi yang harus kita berikan, kita concern lebih tinggi gitu kan. Nah di sini disebutkan bahwasanya untuk geothermal, untuk coal itu adalah pilihan power plant yang cukup memberikan emisi yang cukup tinggi. Jadi saya rasa akan tidak selaras ketika komitmen penurunan CO2 itu dibarengkan dengan investasi yang tinggi di power plant yang berbasis dengan coal. Itu dari beberapa yang saya highlight. Dan satu lagi di sini di paper ini Pak Joni itu memaparkan bagaimana sih keuntungan ataupun advantage dan disadvantage dari metode yang digunakan. Jadi tadi dimention juga ini tidak tidak asumsi-asumsinya yang fix itu kan, price-nya ini fix, kemudian teknologinya juga masih statis. Nah di situ yang jadi kita paham Pak metode SAM ini seperti ini. Cuman ini mungkin bisa dijawab juga sama Pak Joni. Ada satu pertanyaan yang muncul ketika kita membahas SAM di sini. Bapak mengambil analisa urban dan rural gitu kan, tapi mungkin disebutkan juga tidak consider bahwasanya regional IRSAM-nya tidak memakai IRSAM-nya. Nah mungkin nanti bisa dibahas ya Pak, kenapa Bapak tidak mengembangkan metode ini ke IRSAM-nya gitu. Apakah ada konteks pertimbangan lainnya atau seperti apa? Mungkin di situ sih Pak. Terima kasih Pak Zeki, saya kembalikan ke Pak Zeki. Ya, terima kasih untuk Mas Syekh atas penyampaian dan apresiasinya. Dan mungkin dari Bapak Joni ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari. Ya, terima kasih Mas Zeki ya. Jadi pertama tentu saya mau ucapkan terima kasih atas review ya dari Mas Rohman. Konteksnya sebenarnya lebih banyak apresiasinya sebenarnya, nggak ada kritiknya. Tadi satu sebenarnya tantangan terberatnya adalah bagaimana menganalisis lewat IRSAM ya. Jadi IRSAM posisi terakhir kebetulan yang bangun IRSAM itu tahun 2005 kebetulan saya Mas ya. Jadi saya bikin IRSAM 2005 dari IRIO 2005. Nah, jadi waktu itu kebetulan karena ada dukungan pendanaan penelitian, saya diminta untuk menyusun IRSAM tadi, dan itu lama juga Mas nyusunnya, sekitar 8 bulan saya nyusun. Nah, jadi kalau pengen ideal memang saya sepakat kita harusnya bikin IRSAM by pulau untuk melihat apalagi kalau rumah tangganya desil desa kota, kemudian kita bisa lihat emission by island ya, impact-nya terhadap by island dari power plant yang ada di masing-masing pulau. Itu sangat menarik sekali kalau sampai seperti itu. Saya kira ini poin yang sangat menarik sekali. Tapi kita karena studi ini ya saya kira kita sama-sama tahu di Indonesia ini kalau kita harus mencari optimalisasi ya daripada waktu dan strategi publikasi terkait dengan output dana hibah, sehingga akibatnya pilihan untuk menyusun mengkonstruk IRSAM saya kira bukan pilihan yang tepat pada saat itu waktu itu. Jadi saya menyusun IRSAM kemudian menggunakan pendekatan yang lebih simpel. Saya kira kalau itu bisa dibuat sangat baik sekali, dan tentu saya lebih ingin mengucapkan terima kasih pada editor dan reviewer ya, karena papernya nih dengan
5 reviewer 3 putaran ya, itu membuat paper ini menjadi lebih bagus lagi. Ya tentunya kami juga harus tabah menerima review yang sangat berat tadi karena 5 reviewer 3 kali putaran saya kira nggak sederhana. Saya menyapa dulu nih teman saya Rumaya. Mas Rumaya, apa kabar? Salam sehat. Ya, dan saya buat teman-teman yang lain, kalau Eka, Fasika saya tahu. Salam kenal Mbak Saskia Maulida, Mas Wandi, Mas Eka ya, Eka Wahyu, Mas Tegar, Mbak Faradila, dan dua terakhir adalah Mbak Ica dan juga Mbak Hesti. Saya kira itu dari saya tanggapannya terhadap poin, tapi terima kasih reviewnya, dan saya kira ya memang yang berat itu sebenarnya ini ya Mas, pertama bangun SAM udah pasti tadi disampaikan oleh Mas Rohman. Yang kedua tuh waktu menyusun itu cost structure-nya itu, karena informasinya sulit sekali dicari sebenarnya cost structure itu. Ya sulit, tapi akhirnya kita ketemu juga cost structure-nya itu. Nah, kombinasi antara cost structure dengan dengan SAM 2015 itulah yang kemudian kita bisa membuat ini. Pertanyaan reviewer juga berat ya, kenapa Anda nggak pakai CG model misalnya? Ya, tapi saya kasih penjelasan juga, saya kasih argumen. Ya namanya juga kita udah tulis ini adalah simple general equilibrium approach ya. Jadi saya kira yang sederhana, tapi mereka bisa terima untuk bisa lebih improve papernya, kemudian dikasih 5 orang reviewer tadi. Saya kira itu sih. Silakan Mas Zeki ya. Ya, terima kasih Bapak Joni atas jawabannya. Ya, kemudian saya persilakan untuk peserta diskusi, teman-teman semua yang mau memberikan pertanyaan ataupun dipersilakan. Saya dulu ya, boleh mungkin Pak Silakan Joni. Mas. Ya, silakan Mas. Sudah hadir ya, ngisi buat teman belajar. Pak Joni, ini saya tadi kan ada yang soal plan cost structure tuh ya. Saya coba penasaran ya, apakah itu untuk installment untuk pembangunannya ataukah itu di level operasional ya, maksudnya setelah berjalan ya batunya power plant-nya itu satu. Terus tadi kan ada yang semacam simulasi ya Mas ya, tadi yang maksudnya ada hidro, geothermal, solar itu kan ada plant size kapasitas, itu kan itu angkanya angka simulasi ya Mas ya, yang dimasukkan ke situ, maksudnya itu yang diintroduce ke model ya, maksudnya yang ukuran prosesnya. Nah, itu base-nya apa ya? Apakah base dari untuk menciptakan sekian watt itu butuh sekian gitu, atau gimana? Saya kurang nangkap itu. Ya, jadi intinya yang pertama ini adalah untuk membangun power plant, bukan operasionalnya. Jadi kalau untuk membangun satu power plant itu butuh budget berapa kan gitu ya. Nah, budgetnya itu sudah ada di dalam berbagai dokumen, misalnya power plant itu untuk yang jenis hydro sekian megawatt, dan kemudian dibutuhkan sekian rupiah untuk menyusunnya. Jadi itu harus dibuat begitu, bukan cost untuk menciptakan 1 megawatt, tapi dia harus satu power plant satu bentuk power plant gitu. Nah, karena itu megawattnya beda-beda karena tergantung power plant yang mau dibuat. Ya, jadi misalnya kalau solar PV paling rendah dia komponen megawattnya mungkin ya. Jadi intinya kita harus menyusun dulu untuk satu power plant yang mungkin dibangun itu berapa megawatt, dari berbagai dokumen itu ada, terus berapa kebutuhan dananya. Misalnya seperti tadi geothermal 49,5 kan ya. Nah, uang sebesar itu kemudian di mana dia spendingnya. Nah, itu kita perlu lihat spendingnya tadi. Ya, spendingnya tadi. Nah, itu spendingnya itu didistribusikan berdasarkan cost structure. Jadi kan misalnya pemerintah mau ngeluarin uang itu kemana ke sektornya. Nah, ini sama power plant tuh, untuk bikin investment power plant tuh uangnya 49 billion misalnya, itu distribusinya kemana. Nah, untuk mendistribusikan kita butuh cost structure. Nah, setelah kita distribusi ke berbagai sektor, itulah sebagai input dalam model ya, jadi dikalikan si multiplier tadi, terus lihat impact-nya ke berbagai macam sektor. Saya kira sih itu poinnya. Nah, Pak, itu gimana kita bisa
kan untuk tiap-tiap power plant itu kan ada semacam skala ya Mas Joni. Mungkin kan ada yang betul. Nah ini untuk membandingkan agar skalanya itu comparable tiap tipe power plant gimana ya? Ya sebenarnya harusnya sih dibagi cost-nya sih semua. Jadi benefit dibagi cost-nya harusnya kalau kita mau membandingkan. Nah tadinya kita udah seperti itu, tapi reviewer sama editornya nggak perlu katanya gitu. Jadi kita tadi punya tabel, jadi kan harusnya yang paling ideal kan waktu dapat benefit 10 kan cost-nya 5. Sebenarnya agregatnya ya rasionya 2. Yang cost-nya 2 tapi benefitnya 6 kan dia sebenarnya lebih tinggi ya, walaupun cost-nya 2 tapi benefitnya 6 dibanding yang cost-nya 5 benefitnya 10 misalnya. Nah sebenarnya harusnya begitu, tapi waktu itu reviewer sama editor bilang nggak perlu seperti itu, kita perlu dikonsider aja bahwa diingatkan setiap kali kita bilang bahwa geothermal sama wind memberikan highest impact to GDP, ya dikonsider aja bahwa yaitu wajar karena investmentnya memang besar, kan gitu Mas. Ya, compare to solar PV yang paling rendah dari cost investmentnya cuman 15 tadi kalau tidak salah billion ya, dibandingkan geothermal mau wind ya. Saya kira dia paling besar ya. Wajar, renewable energy memang pasti agak mahal ya, saya kira itu sih. Ya itu sih yang perlu dikonsider tuh, itu aja sih. Memang harusnya gitu. Tadinya sih studi kita awalnya per 1 megawatt atau 1 gigawatt ya, per 1 gigawatt itu cost-nya. Gitu kan, ya. Cuman dikritik juga, Anda gimana? Masuk 1 gigawatt kan nggak jadi tuh power plant-nya. Kan nggak jadi power plant-nya ya. Jadi kalau kita kan selalu mikirnya per 1 gigawatt kan. Nah, tadi kita udah ini proses yang panjang dan reviewer editor maunya begitu ya, saya ikut juga dia maunya begitu. Jadi saya kira sebenarnya kan unit ya Mas ya, unit. Iya, betul. Bisa comparable enggak satu unitnya. Kan kita kan tiap power punya skala sendiri kan ya. Iya, betul. Jadi waktu ngebaca result itu kita harus compare to cost-nya sebenarnya. Ya, kita harus compare to cost-nya. Jadi seberapa benefitnya itu compare to cost-nya kan gitu ya. Tapi memang ada dua perdebatan, selalu ada yang begitu pandangannya per 1 unit GWH-nya atau seperti yang di paper in. Tadinya awalnya saya berpandangan seperti per 1 GWH gitu, tapi dipandang itu nggak relevan karena cost-nya itu nggak ngebangun 1 GWH, tapi satu jenis power plant gitu, yang paling minimum diperlukan. Ya, saya kira itu perdebatannya di situ sih konteksnya. Debatnya sama teknologi nanti. Ini yang plan seri berapa gitu kan? Iya, betul. Itu juga penting, betul. Itu saya setuju sih. Jadi kalau per 1 GWH kan kita nggak concern terhadap teknologinya, tapi kalau konteksnya ini misalnya 49, ini jenis yang mana kok 49 billion, itu juga menjadi perdebatan sendiri ya. Saya kira paling berat tuh membuat argumen di situ ya. Sebenarnya agak repot sih sebenarnya di dalam konteks ini. Tapi ini juga nggak terlalu ideal. Harusnya idealnya kita bertanya pada pelaku-pelaku resmi, pelaku-pelaku yang sebenarnya di Indonesia tuh mereka kalau bangun tuh yang paling minimum berapa gigawatt kan, untuk hydro misalnya, untuk geothermal misalnya. Kita harus perlu bertanya. Tapi nggak ada waktu kami untuk melakukan itu, dan kita ambil dari dokumen-dokumen yang ada ke pemerintah, ke IRENA, terus kemudian ke IESR, ada suatu lembaga riset di Jakarta yang khusus di energi, ya kita juga ambil dari situ juga. Kita kombinasikan, dapatlah tabel cost structure dan juga investment tadi. Saya kira itu sih poinnya. Ya, pada beberapa studi bahkan ada semacam satu appendix khusus untuk menunjukkan jadi fisiknya gimana gitu. Jadi kalau berapa luasannya gitu Mas ya. Iya. Itu ya. Ada 2 pertanyaan terakhir Mas, ini yang pelajaran. Satu yang soal T-test ini saya baru tahu nih, ada T-test gitu ya. Biasanya kan kalau ini kan ada 2 kubu yang numerical methods ya, satu lagi yang statistik ya Mas ya. Nah ini saya baru tahu ada T-test untuk ini yang apanya ya Mas? Observasinya itu. Ya, jadi gini loh Mas, sama seperti waktu saya di paper yang lain ya. Kan kita bisanya nganalisis desa kota, regresi desa kota. Jadi desa kita run sendiri, kota kita run sendiri, kemudian punya result kan gitu ya. Nah, kemudian punya beta yang berbeda antara desa kota. Nah, menguji beda beta itu kan bisa dilakukan ya, atau beda rata-rata lah. Rata-rata di desa, rata-rata di kota kita bisa lakukan di dalam konteks statistik. Ada tesnya di buku Holdridge saya refer, dan kemudian reviewernya happy. Nah, tapi di SAM ini kan jarang ya kan? Karena di SAM nggak pernah uji statistik gitu.
Nah, reviewernya tuh minta, kok kamu bisa mengatakan bahwa itu apa namanya desa kota lebih bias daripada desa, lebih banyak terimanya, apakah itu bedanya signifikan apa enggak? Wah, pusing saya jawabnya tuh ya. Jadi kita harus kasih argumen daripada pusing. Ya udahlah, saya ingat itu terus saya coba lakukan uji rata-rata aja antar simple test aja antara desa kota. Itu apakah berbeda signifikan nggak impact yang diterima di orang kota dibandingkan impact yang diterima orang desa. Jadi sebenarnya rata-rata aja Mas dites, beda rata-rata gitu, simple aja sih sebenarnya. Kalau di statistik di ekonometri kan beda-beda. Ya? Observasinya yang diuji apanya? Berapa itu sampelnya apa observasinya dia apakah desilnya gitu, apa 10 desil kota, 10 ya, desil itu desa. akhirnya 10 desil. Ya 10 desil lah. Kita nggak punya lagi yang lain kan intinya. Ya, kita ya, punya lagi. Jadi based on Mas Joni. Ya, based on 10 desil itu sih sebenarnya. Tapi tiap-tiap ini ya, tiap-tiap skenario. Jadi tiap-tiap skenario. Skenario. Oh iya. Jadi ada karena skenario kan ya betul. Masing-masing skenario diuji aja. Ya. Untuk masing-masing skenario itu apakah rata-rata desa sama kota ya. Ini berapa Mas? N-nya jumlah observasinya 10 kali 4. Oh, enggak. Maksudnya SNSC-nya? Enggak, jumlah sampelnya yang dites dulu. Oh enggak, 10-10 kan, desa 10, kota 10 dirata-ratain per tipe simulasi ya, per tipe simulasi. Memang ini nggak ideal, tapi ini requirement dari yang nggak banyak kah, sampelnya nggak banyak, tapi harus dilakukan ya. Sebenarnya ini agak nggak common sih pakai SAM ini, pakai ya kita selalu justifikasinya kan kualitatif aja. Nggak ada justifikasi statistik sebenarnya gitu. Thank you Mas Joni, thank you. Oke, sama-sama Mas. Ya, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya. Selanjutnya untuk yang lainnya dipersilakan. Mas Zeki, saya izin pindah itu ya, pindah device ya. Iya Pak. Oke, sebentar. Ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan, mungkin silakan dipersiapkan. Mas udah masuk pakai device ini, apakah kedengeran suara saya, Mas? Sudah Pak. Terima kasih. Ya, yang lain, teman-teman yang lain dipersilakan yang mau bertanya. Bagaimana? Mungkin satu lagi ya Mas Eki, saya ke Pak Joni. Pak Joni, saya masih penasaran sama data emisi per sektoral. Nah, emisi per sektoral itu tadi Pak Joni kan bilangnya quantity ya Pak. Dan betul. Pasti per sektoral quantity juga. Saya nggak tahu apakah itu emisi dari CO2-nya saja atau mungkin juga consider dari emisi yang lain Pak untuk datanya. Jadi saya pernah baca papernya Imansa dan Putranti itu ya. Jadi mereka mendevelop namanya I/O energi Mas. Jadi kalau I/O biasa kan sektor ketemu sektor ya. Jadi transaksi antar sektor. Nah ini bagaimana pengeluaran dari sektor ke berbagai macam konsumsi energi gitu. Jadi barisnya tuh tipe energi ada 17 gitu. Ada coal, ada briquette gitu-gitulah ya, macam-macam energi itu. Nah, kolomnya tuh nama-nama sektor. Nah, BPS tuh punya data itu dari neraca energinya dia. Nah, dibikinlah untuk data tahun 2005 dan 2010. Mereka bikin itu ya, 2005 dan 2010. Nah, kemudian waktu saya mau bikin paper ini itu
saya sebenarnya berangkat dari I/O 2015 itu punya paper yang lain, udah terbit juga di Energy Research and Energy Science and Environmental Science and Pollution Research. Itu pakai I/O, kemudian ini pakai SAM, yang Helion ini pakai SAM. Nah, di I/O itu berangkatnya tadi saya mendevelop data I/O energi 2015. Jadi kolomnya sektor, barisnya energi tadi. Itu quantity Mas, ada misalnya kalau pol ya tentu misalnya ton ya, kalau premium misalnya kiloliter gitu. Jadi per tipenya masing-masing persatuannya. Nah, terus kemudian kita kali dari konsumsi itu kita kali emission factor. Ya, saya kira dari berbagai literatur ada emission factor. Jadi kita punya sekarang emisi yang dihasilkan oleh setiap sektor atas penggunaan konsumsi energi. Jadi ada dua kali. Pertama kita bikin matriks I/O energi per tipe tadi ya. Itu ada dari neraca energi BPS. Nah, kebetulan saya punya teman kolega di BPS bisa membantu menyusun itu. Nah, kemudian kita kali faktor emisi untuk menghasilkan emisi per sektor berdasarkan tipe energinya. Nah, itulah, tanpa itu kita nggak bisa sih sebenarnya. Yes, tanpa itu nggak bisa. Jadi kita harus bangun terpisah ya, baru kita merge I/O energi dengan SAM. Jadi kita merge sektornya, kita sesuaikan. Nah, sekarang saya punya emisi per sektor yang di SAM tadi. Jadi sebenarnya dua kali ngerjain sebenarnya sih. Nah, itu konteks. Dan setuju ini hanya emisi CO2 doang. Dan diambil dari neraca energi. Poinnya di situ, Mas Oman. Terima kasih, Pak. Jadi memang itu ya, Pak, emisi masih di CO2-nya saja ya, karena ya, betul. Mungkin faktor pengalinya tadi ya, Pak. Dari... Ya, betul. Kalau yang lain-lain belum berhasil, Mas. Saya untuk yang lain-lainnya juga. Tapi saya kira CO2 juga cukup besar ya. Kalau tidak salah, kalau dalam konteks ini aja NDC ya, dalam konteks global report kita global reportnya di dunia itu kan sebenarnya dari GHG emission itu sekitar 90% itu dari emisi CO2. Ya, jadi sudah cukup mewakili ya. Makanya bahasanya selalu CO2 ekuivalen kan ya, CO2 emission ekuivalen ya. Jadi CO2e ya, itu udah artinya ekuivalen ya, CO2e ya. Jadi kebanyakan sih ke situ sih sebenarnya, lebih ke konteks itu sih. Nah, luar negeri memang datanya nggak tahu, hebat ya, mereka bisa bikin SO2 misalnya, NOx misalnya. Kita sulit ya di sini. Ya itu kalau itu, tapi kan nggak aman, kita kebanyakan di sini selalu ngomong emission CO2 ya CO2 emission. Oke, terima kasih Pak Sony. Oke. Yang lainnya tanyakan lagi. Mungkin saya tanya Pak ya. Boleh silakan. Jadi biasanya penasaran dengan finding terkait dengan change in unemployment-nya itu Pak. Jadi kan di situ salah satunya pada sektor yang manufacturing industri Pak ya. Nah itu tadi disebutkan bahwa memang untuk yang terbesar itu change-nya di wind ya. Nah itu ada breakdown subsektornya, misalnya kayak high tech atau medium teknologi, high technology dan sebagainya itu ada. Nah, jadi sebenarnya awalnya kita tetap pakai sektor yang cukup besar Mas ya. Sekitar kalau tidak salah 40-an sektor, 37 atau 40 sektor gitu. Cuman untuk menampilkan result di dalam suatu paper yang lebih simple ngelihatnya kan nggak mungkin 47 kita tampilkan ya. Mau nggak mau akhirnya kita agregasi sih sebenarnya jadi 9. Nah, tadinya kita mau taruh appendix-nya, rinciannya. Jadi tampilan di bodinya 9, tapi di appendix-nya 47 sebenarnya. 47 atau 40 saya lupa persisnya. Nah, terus si editor dan reviewernya nggak mau, paper terlalu panjang Mas. Paper saya itu awalnya sekitar 12.000 kata dengan appendix tadi. Ya, sekitar 40 halaman. Ya. Dia nggak mau dia. Akhirnya saya lepas tuh appendix-nya. Jadi akhirnya kita waktu ngebahas tetap bilang ada misalnya agriculture gitu ya, itu di dalamnya ada beberapa sektor sih sebenarnya. Nah itu kita tahu analisisnya karena kita punya rincian analisisnya gitu. Nah tapi kita consider di situ. Jadi sektornya tentu udah seperti I/O yang cukup komprehensif.
Kalau kita mau bedain antara yang tadi Mas sampaikan bisa juga sih, tapi kita nggak mau highlight ke situ sih. Tidak fokuskan. Intinya cuma nunjukin impact to sektoral dan kenapa kok sektor itu besar gitu impact-nya. Ya. Terus kemudian yang indirectnya kenapa impact-nya misalnya melibatkan trade sektor, misalnya melibatkan sektor yang lain gitu. Itu kita coba jelaskan sih di kaitkan. Sebenarnya rinciannya lebih besar dari 9. Ya. Cuman susah pas nampilin apa ya, menganalisis tuh 5 simulasi ya. Terus 47 kan penting juga gitu. Jadi akhirnya kita coba ini. Tadi kita taruh di appendix ya tadinya. Gitu sih. Rekan-rekan yang lain? Ada pertanyaan kah? Ini jarang pakai SAM sih ya. Sebenarnya orang pakai I/O. Jadi kalau SAM kayaknya kurang familiar ya. Ini Pak, jadi teman-teman di sini tuh multi background, jadi nggak semuanya ekonomi, jadi ada yang dari apa namanya ilmu IR, jadi PR, ada juga kemudian jadi mungkin kemarin pas sharing-sharing teman-teman ini apa namanya entrance ini gimana nih? Ini Mas, ini hal-hal baru nih banyak nih yang di sini. Jadi seperti itu Pak kondisinya. Ya nggak apa-apa, semoga ini bisa melihat sisi lain lah dari paper-paper yang apa ya, economics tuh kuantitatif tapi deterministik gitu. Biasanya kan tertariknya sama yang stokastik ya. Seperti Mas Sumayani kan selalu econometric terus gitu. Saya kombinasi kadang-kadang deterministik, pindah lagi ke stokastik gitu. Tapi sekarang saya juga banyak main di stokastik juga. Jadi lebih ke spatial econometric, spatial panel dynamic econometrics gitu. Jadi lebih ke situ sekarang. Karena kenapa begitu, tuntutan ini sih, tuntutan ngebimbing ya. Mau nggak mau kita harus ikut juga tuh. Terus juga lebih mau ke causal effect ya. Jadi yang pakai DID, kadang-kadang pakai IV. Ikut juga saya main. Mau nggak mau gitu, nggak mau. Karena kalau enggak kita ini ketinggalan ya. Saya kan ilmu ekonometriknya tahun 2000-an, 2000-2021. Pada zaman itu time series lagi ngetren ya, VAR gitu, ARDL gitu, terus art guards gitu. Ya, pada waktu itu. Sekarang kita temunya OLS biasa, OLS IV, ya, kemudian DID gitu, causal effect sebenarnya. Sama spatial econ gitu. Jadi sekarang ini saya lebih main di situ juga kira. Itu nggak mau ya. Saya belajar juga loh ekonometrik yang terkini itu. Dari anak-anak muda yang baru pulang, saya lihat cara mereka menyajikan, dan mau nggak mau waktu ngajar ekonometrik saya udah mulai pelan-pelan ninggalin apa ya, pendekatan ekonometrik yang lama lah kira-kira begitu untuk yang ke baru. Tapi saya bahasanya nggak mau eksperimen ya, tapi saya maunya recovering unbiased parameter aja. Bahasa seperti enaknya tuh bukan itu loh, natural eksperimen, aksiti lah, saya nggak mau itu. Oh, iya. Tapi saya maunya recovering unbiased gitu. Itu aja sih. Kayak betanya dulu kan kita kan selalu autokorelasi ya, apa heteros, multipol begitu aja muter. Nah itu kita mulai agak tinggalin. Ya tetap kita consider, tapi kita kurangi. Ya, kita lebih banyak main di recovering unbiased parameter tadi. Mas Joni, kalau boleh nanya ya, ini saya ingin tahu nih ya, apa bisa nggak sih dikonsiliasi? Dan sebenarnya kan kalau kita pakai model-model CGI, apa namanya model-model yang ini kan, itu kan untuk kita data-data yang kita punya datanya limited kan Mas ya, seriesnya nggak terlalu panjang. Gitu. Nah ini ada nggak suatu semacam apa studi atas studi gitu ya, untuk mencari mungkin bisa nggak itu kemudian parameternya itu confident atau gimana ya Mas ya? Mas, ini sebenarnya kan deterministik ya, jadi dia sistemnya bukan ditaksir ekonometrik gitu, jadi bukan DSG, jadi dia deterministik murni. Jadi parameternya juga dikalibrasi dari data doang, bukan diestimasi, tapi dikalibrasi dari data. Ya. Jadi misalnya gini, kita punya persamaan ini sama dengan A kali K kali L gitu. KL-nya dari data, Y-nya dari data. Yang belum ada kan si A-nya tuh, belum ada. Nah, kemudian A-nya adalah dihitung dari Y dibagi K per L.
dibagi K dikali L gitu, sorry, K dikali L. Udah dapat A itu. Si apa namanya? Parameter namanya A itu. Dihitung dari data sebenarnya, dikalkulasi biasa aja. Lain dengan DSGI, tapi beberapa parameter lain seperti elastisitas sebenarnya itu diambil dari econometric. Ya, tapi ditaksir di luar, kemudian kita pakai. Nah, kadang-kadang kita paling cepatnya menggunakan referensi orang. Misalnya dari GTAP, dari studi-studi orang lain, kita pakai aja elastisasnya. Karena ngitungnya kan nggak mudah, Mas. Bayangin misalnya kalau ada 40 sektor, kita ngitung satu-satu tuh elastisasnya. Nah, itu kan berat ya, ngitung seperti itu. Izin nanya kali ya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau misalkan yang sekarang kan pakai metodenya simple GE kan ya. Ya. Nah, sebenarnya tuh pernah diajarin juga kan tentang kok misalkan buat supaya nanti bisa lihat secara dynamic tuh pakai CGE Dynamic Recursive. Nah, itu tuh sebenarnya ketika misalkan kita ngeran pakai CGE Dynamic Recursive tuh nanti bakalan kayak misalkan bikin apa namanya skenario-nya tuh buat beberapa tahun atau kayak gimana sih Pak nanti hasilnya bakalan, maksudnya ini kan kalau ini dalam satu waktu aja gitu, dalam satu waktu. Nah, terus nanti kalau misalkan pakai CGE Dynamic Recursive tuh apakah ada perbedaan yang signifikan, misalnya dalam hal kayak, oh ternyata datanya lebih bagus kalau kita pakai CGE Dynamic Recursive nih, karena kita datanya lebih dynamic gitu, atau misalkan oh pakai yang simple GE juga masih cukup gitu, karena at least bisa membandingkan gitu antara beberapa apa namanya plan yang lagi di apa namanya di skenarioin gitu. Kira-kira gimana, Pak? Oke, jadi kalau pakai CG Dynamic itu kan sama datanya, cuma 1 tahun, cuman modelingnya itu di running beberapa kali, di running beberapa periode waktu. Ya, jadi kita bisa running sampai 2050. Ya, seperti misalnya kita mau ngelihat impact dari carbon tax di 2030-2050, kita harus pakai dynamic model sih. Nah, jadi datanya tetap sama, cuman dia di running cukup panjang, jadi modelnya yang dynamic. Datanya cuma 1. Kemudian kita bikin namanya counterfactual skenario sebenarnya. Nah, ya, terus kita bikin untuk kebutuhan dari analisis dynamic tadi. Sebenarnya nggak ada perbedaan. Jadi kalau datanya tetap 1, tapi modelnya. Nah, itu untuk membahas misalnya kalau kita punya policy yang bertahap, bukan one shot policy, tapi misalnya policy-nya tuh beberapa tahun, misalnya 2022, misalnya running lagi 2023, ya, jadi beberapa tahun. Kalau SAM itu one shot policy, jadi kita ngasih shock-nya sekali, lihat impact-nya. Tapi kalau dynamic tuh kita bisa bertahap, misalnya pengurangan subsidi bertahap, pengenaan carbon tax bertahap gitu. Bertahap itu artinya antara waktu dia dipertimbangkan, dan kita mau lihat impact-nya di 2050 tanpa mengabaikan proses di 2021 sampai 2049 misalnya. Kira-kira bedanya di situ sih sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk paper, sekali lagi ya, semua paper itu cuma 2 kuncinya. Kita harus pas milih papernya, milih jurnalnya yang mau kita tuju. Kedua, soal argumen, itu aja sih. Ya, argumen. Jadi kenapa kamu pakai itu gitu? Kecuali kalau jurnal yang top economics memang kamu pakai apa? Pakai spatial econometric, itu udah biasa. Kita nggak terima kalau yang biasa-biasa. Itu kita harus mengerti ya, kita harus minggir tuh ya, kita harus cari. Makanya kalau kita pendekatannya simple ya, kita cari yang jurnal yang kira-kira masih mau menerima pendekatan yang simple. Kecuali kalau kita mau pendekatan yang advance ya, tentu kita harus cari jurnal yang juga baik sih. Saya kira itu poinnya. Berarti bukan karena yang satu punya hasil yang lebih bagus atau enggak ya, Pak, tapi karena time factor dalam kebutuhan, sangat tergantung kebutuhan tadi, kebutuhan dari studi kita, yes. Kebutuhan dari studi kita. Jadi rata-rata kalau lihat misalnya gini, kita mau melihat apa yang dilakukan Indonesia terhadap Paris Agreement. Misalnya untuk mencapai carbon emission yang ditetapkan di Paris Agreement di 2030, apa impact-nya, ekonomi impact-nya kalau kita ingin mencapai penurunan karbon sekian persen misalnya, relatif to BAU di 2030 berdasarkan NDC misalnya. Nah, itu mau nggak mau kita harus bikin ini pakai model dynamic sih menurut pandangan saya, karena kita mau lihat capaian di 2030-nya seperti apa. Nah, itu tergantung kebutuhan studi kita sebenarnya. Nah, karena ini di Indonesia ini sulitnya begini, riset yang baik itu mungkin bisa 2 tahun ya, sama nulisnya jadi 3 tahun, 2 sampai 3 tahun. Tapi di Indonesia ini trade off dengan pendanaan tadi, output pendanaan. Ya. Jadi banyak peneliti yang juga stres karena dikejar-kejar
output. Saya kira itu. Ya Pak, soalnya tadi itu sebenarnya skripsi saya tuh mau pakai CG yang biodiesel, tapi nggak sanggup diselesain Pak, soalnya sempat ditegur Pak Fit. Jadi ya udah, jadi beralih ke Bu Fani. Ya, kalau CG pakai S1 pakai CG berarti. Iya Pak. Ya makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada yang mau didiskusikan? Gimana yang lain? Ya, kalau misalnya tidak ada yang didiskusikan atau ditanyakan lagi, mungkin saya tutup aja ya untuk diskusi pada sore ini, karena ini ada acara lain atau yang lain. Jadi mungkin kalau bisa saya highlight lagi apa yang telah disampaikan Bapak Joni tadi terkait dengan penggunaan. Ini terkait dengan investasi ya, bagaimana investasi terhadap power plant dari beberapa jenis pembangkit yaitu memiliki dampak yang berbeda terhadap beberapa aspek sosial ekonomi dan juga lingkungan. Dan isu seperti itu menjadi isu yang sangat penting untuk saat ini mungkin di ekonomi dan sebagainya untuk prioritas fiskal dan sebagainya. Baiklah, untuk diskusi pada sore hari ini saya tutup. Suaranya makin kecil, Pak Zeki. Dan ya, Pak Zeki makin kecil suaranya. Ya, terima kasih untuk Bapak Joni dan teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini untuk diskusi bulan ini. Dan untuk diskusi berikutnya mungkin akan saya lakukan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.